Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Syarif Ihsanuddin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang penentuan perubahan entalpi berdasarkan energi ikatan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perubahan entalpi pembakaran bahan bakar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perubahan entalpi pembakaran bahan bakar. Nah, reaksi pembakaran adalah reaksi suatu senyawa dengan oksigen. Reaksi pembakaran bahan bakar ada dua, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Nah, yang pertama kita bahas adalah perubahan entalpi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Nah, pembakaran sempurna, bahan bakar menghasilkan gas CO2 dan H2O. Contohnya reaksi pembakaran sempurna isoktana C8H11 dalam kurung G ditambah 12 1/2 O2 dalam kurung G. Nah, tanda panah 8CO2 dalam kurung G ditambah 9H2O dalam kurung G delta H sama dengan min 5460 kJ per mol. Pada pembakaran sempurna, 1 mol isoktana dilepaskan kalor sebesar 5460 kJ per mol. Yang kedua, kita membahas tentang pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas CO atau karbon monoksida, C atau jelaga, dan H2O. Atau pembakaran tidak sempurna terjadi ketika oksigen O2 tidak mencukupi, yang mungkin berupa gas oksigen, sebagai hasil pembakaran hidrokarbon yang tidak lengkap dengan oksigen, karbon monoksida. Contohnya, pembakaran sampah yang tidak menggunakan teknologi tinggi dapat berakibat pada pencemaran lingkungan, sebab hal ini dapat menghasilkan senyawa kimia berbahaya dan beracun yang dikenal dengan nama dioksin. Selanjutnya kita akan bahas tentang menghitung kalor pembakaran bahan bakar. Bahan bakar menghasilkan kalor yang berbeda-beda sesuai dengan kandungan senyawa di dalamnya. Kalor pembakaran dapat dihitung dari data energi ikatan rata-rata senyawa-senyawa yang menyusun bahan bakar. Contoh pembakaran kalor hasil pembakaran bensin dan LPG. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang kalor pembakaran bensin. Misalnya, 1 liter bensin yang memiliki bilangan oktan 90. Angka oktan bensin diasumsikan sebagai perbandingan isoktana dan N-heptana. Massa jenis bensin sama dengan 0,7 gram cm3. Dan reaksi pembakaran bensin terjadi secara sempurna dalam fase gas. Nah, penyelesaiannya, bensin memiliki bilangan oktan 90, sehingga bensin tersebut diasumsikan mengandung 90% isoktana dan 10% N-heptana. Energi ikatan rata-rata sebagai berikut. D besar C dikurang C sama dengan 348 kJ per mol. D besar C dikurang H sama dengan 413 kJ per mol. D besar O sama dengan 495 kJ per mol. D besar C sama dengan O sama dengan 799 kJ per mol. D besar O kurang H sama dengan 463 kJ per mol.
Nah, habis itu kita menentukan massa isoktana dan N-heptana dalam 1 liter bensin. Massa bensin sama dengan 0,7 gram mililiter dikali 1000 mililiter sama dengan 700 gram. M isoktana sama dengan 90 dibagi 100 dikali 700 gram sama dengan 630 gram. M N-heptana sama dengan 10 dibagi 100 dikali 700 gram sama dengan 70 gram. Nah, selanjutnya adalah menentukan jumlah mol isoktana dan N-heptana dalam 1 liter bensin. Mr isoktana dalam kurung C8H18 sama dengan 114 gram per mol. Mr N-heptana dalam kurung C7H16 sama dengan 100 gram per mol. N isoktana sama dengan 630 gram dibagi 114 gram per mol sama dengan 5,53 mol. N-heptana sama dengan 70 gram dibagi 100 gram per mol sama dengan 0,7 mol. Nah, selanjutnya kita menghitung kalor pembakaran isoktana dan N-heptana. 1 kalor pembakaran 1 mol isoktana C8H18 dalam kurung G ditambah 12 1/2 O2 dalam kurung G. Nah, tanda panah 8 CO2 dalam kurung G ditambah 9 H2O dalam kurung G. Nah, rumusnya adalah delta H sama dengan sigma D dalam kurung energi pemutusan ikatan reaksi dikurang sigma D dalam kurung energi pemutusan ikatan produk. Nah, delta H sama dengan 7D C kurang C ditambah 18 D besar C dikurang H tambah 12 1/2 D besar O sama dengan O tutup kurung dikurang buka kurung lagi 16 D C sama dengan O ditambah 18 D besar O sama kurang A tutup kurung. Nah, sama dengan dalam kurungnya 7 dikali 348 ditambah dalam kurung 18 dikali 413 ditambah dalam kurung 12 1/2 dikali 495 tutup kurung dikurang dalam kurung 16 dikali 799 ditambah 18 dikali 463. Nah, sama dengan hitung 7 dikali 348 hasilnya ini 2436 ditambah 7434 ditambah 6187,5 tutup kurung dikurang buka kurung lagi 12.784 ditambah 8.334. Berarti delta H sama dengan 16.057,5 dikurang 21.118 tutup kurung kilojoule per mol sama dengan min 5.060,5 kilojoule per mol. Nah, berarti kalor pembakaran 5,53 mol isoktana dalam 1 liter bensin. Nah, berarti delta H sama dengan 5,53 mol dikali min 5.060,5 kilojoule per mol sama dengan min 27.984,56 kilojoule. Nah, seterusnya kita kalor pembakaran 1 mol N-heptana. C7H16 dalam kurung G ditambah 11 O2 dalam kurung G
tanda panah 7 CO2 dalam kurung G ditambah 8 H2O dalam kurung G. Nah, rumusnya sama tadi, delta H sama dengan sigma D dalam kurung energi pemutusan ikatan reaksi dikurang sigma D dalam kurung energi pemutusan ikatan produk. Nah, delta H sama dengan dalam kurung 6D besar dikurang 6D besar C kecil dikurang C ditambah 16D besar C kecil dikurang H ditambah 11D besar O sama dengan O dalam kurung dikurang dalam kurung 14D besar C sama dengan O ditambah 16D besar O kurang H. Nah, sama dengan dalam kurung 6 dikali 348 ditambah dalam kurung 16 dikali 413 ditambah dalam kurung 11 dikali 495. Nah, dikurang dalam kurung 14 dikali 799 ditambah dalam kurung 16 dikali 463. Nah, buka kurung 2088 ditambah 6608 ditambah 5445 tutup kurung dikurang 11.186 ditambah 7.408 tutup kurung. Nah, berarti delta H sama dengan buka kurung 14.141 dikurang 18.594 tutup kurung kilojoule per mol sama dengan min 4.453 kilojoule per mol. Nah, berarti kalor pembakaran 0,7 mol N heptana dalam 1 liter bensin. Nah, delta H sama dengan 0,7 mol dikali min 4.453 kJ per mol sama dengan min 3.117,1 kJ. Jadi, kalor pembakaran sempurna liter bensin sama dengan min 27.984,56 kJ ditambah dalam kurung min 117,1 kJ sama dengan min 31.101,66 kJ. Nah, yang kedua kita akan bahas kalor pembakaran LPG. Tabung LPG berisi berat bersih 3 kg gas LPG. Gas LPG dianggap terdiri atas 60% propana dan 40% butana. Pembakaran LPG dianggap sebagai pembakaran sempurna. Nah, penyelesaiannya energi ikatan rata-rata sebagai berikut. Nah, D C dikurang C sama dengan 348 kJ per mol. D C dikurang H sama dengan 413 kJ per mol. D besar O sama dengan 495 kJ per mol. D besar C sama dengan O sama dengan 799 kJ per mol. D besar O dikurang H sama dengan 463 kJ per mol. Nah, selanjutnya kita menentukan massa propana dan butana 3 kg LPG. M bensin 3 kg sama dengan 3000 gram.
M propana sama dengan 60 dibagi 100 dikali 3000 gram sama dengan 1800 gram. M butana sama dengan 40 dibagi 100 dikali 3000 gram sama dengan 1200 gram. Nah, selanjutnya kita menentukan jumlah mol propana dan butana dalam 3 kg LPG. Mr propana dalam kurung C3H8 sama dengan 44 gram per mol. Mr butana dalam kurung C4H10 sama dengan 58 gram per mol. N propana sama dengan 1800 gram dibagi 44 gram per mol sama dengan 40,9 per mol. Nah, sedangkan N butana sama dengan 1200 gram dibagi 58 gram per mol sama dengan 20,7 mol. Selanjutnya kita akan menghitung kalor pembakaran propana dan butana. Nah, kalor pembakaran 1 mol propana C3H8 dalam kurung G kecil ditambah 5O2 dalam kurung G kecil tanda panah 3CO2 dalam kurung G kecil ditambah 4H2O dalam kurung G kecil. Nah, rumusnya sama, delta H sigma D dalam kurung energi pemutusan ikatan reaksi dikurang sigma D dalam kurung energi pemutusan ikatan produk. Nah, delta H sama dengan dalam kurung 2D besar C dikurang C ditambah 8D besar C dikurang H ditambah 5D O sama dengan O tutup kurung dikurang buka kurung 1DC sama dengan O ditambah 8D besar O dikurang H sama dengan 2 dalam kurung 348 ditambah 8 dalam kurung 413 ditambah 5 dalam kurung 495 dikurang 6 dalam kurung 6 dikali 799 ditambah 8 dalam kurung 8 dikali 563. Nah, dalam kurung 696 ditambah 3304 ditambah 2475 dikurang dalam kurung 4794 ditambah 3704. Nah, berarti delta H-nya sama dengan dalam kurung 6475 dikurang 8498 kJ per mol sama dengan min 2023 kJ per mol. Nah, berarti kalor pembakaran 40,9 mol propana dalam 3 kg LPG. Nah, selanjutnya kalor pembakaran 1 mol butana C4H10 dalam kurung G kecil ditambah 61/2 O2 dalam kurung G kecil tanda panah 4CO2 dalam kurung G kecil ditambah 5H2O dalam kurung G kecil. Rumusnya sama, delta H sama dengan sigma D dalam kurung energi pemutusan ikatan reaksi dikurang sigma D dalam kurung energi pemutusan ikatan produk. Delta H dalam kurung 3D besar C dikurang C ditambah 10D besar C dikurang H ditambah 6 1/2 D besar O sama dengan O tutup kurung dikurang buka kurung 8D besar C sama dengan O ditambah 10 D besar O kurang H tutup kurung sama dengan 3 dalam kurung 3348 ditambah 10 dalam kurung 304
ditambah 6 1/2 dalam kurung 495 dikurang 8 dikali 799 ditambah dalam kurung 10 dikali 463. Nah, itu sama dengan dalam kurung 1044 ditambah 3040 ditambah 3217,5 tutup kurung dikurang buka kurung lagi 6392 ditambah 4630 tutup kurung. Berarti delta H sama dengan buka kurung 7301,5 dikurang 11.022 kilojoule per mol sama dengan min 3720,5 kilojoule per mol. Jadi kalor pembakaran 20,7 mol butana dalam 3 kg LPG. Nah, jadi kalor pembakaran sempurna 3 kg LPG sama dengan min 82.740,7 kilojoule ditambah dalam kurung min 77.014,35 kilojoule sama dengan min 86.423,4 kilojoule. Nah, ini soal latihan buat kalian jawab. Nah, untuk soal yang pertama itu jika diketahui delta H C derajat Celcius sama dengan min 393,5 kJ per mol. Nah, yang dicari berapa kalor yang terjadi pada pembakaran 1 kg arang jika dianggap bahwa arang mengandung 48% karbon dan AR C besar sama dengan 12. Nah, soal yang kedua, entalpi pembakaran S-asetilena adalah min 1300 kJ. Entalpi pembentukan asetilena C2H2 adalah dalam kurung delta F CO2 sama dengan min 395 delta H F H2O sama dengan min 285. Sekian pembelajarannya, salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.